Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita pilihan hari ini. Warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan kesulitan mendapatkan air bersih. Sejumlah warga dan personel kepolisian di Kabupaten Tapanuli Tengah mengolah kayu gelondongan jadi sarana penyeberangan atau getek. Minibus yang dikendarai 2 kurir narkoba terperosok ke area persawahan di Deli Serdang. Satu bulan berlalu sejak rangkaian bencana alam yang melanda Sumatera. Banjir bandang dan longsor menerjang sebagian besar kabupaten kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tanpa bantuan asing, pemerintah berjanji mempercepat pemulihan pasca bencana. Bencana terjadi secara beruntun. Curah hujan ekstrim yang berlangsung berhari-hari memicu banjir bandang dan longsor, merendam rumah warga, memutus akses jalan, serta melumpuhkan perekonomian. Korban jiwa juga berjatuhan. Sebagian besar kabupaten kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak diterpa bencana hidrometeorologi memilukan. Gubernur Aceh menyebut dampak kerusakan banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh begitu masif. Bahkan ia menyebut bencana kali ini seperti tsunami kedua. Rusawan dan Jambuai juga Biren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga. Tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua, Pak. Sementara itu menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala, ada perbedaan mendasar antara tsunami 2004 dan banjir Sumatera 2025. Tsunami meratakan rumah dan infrastruktur hingga nyaris tak bersisa. Sementara banjir kali ini meninggalkan lumpur tebal, pasir, dan kayu, serta material dari pegunungan, sehingga pembersihan dan rehabilitasi memakan waktu yang lama. JK pun memperkirakan proses rehabilitasi fasilitas yang rusak bisa memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Selain itu, tsunami 2004 fase pemulihan berjalan dalam jangka panjang dan terstruktur karena ditetapkan sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 112 tahun 2004. Bantuan internasional hadir secara masif. Yusuf Kala katakan sekarang waktu bantuan internasional ditutup, maka kemampuan dalam negeri harus lebih ditingkatkan. Pemerintah sampai saat ini belum menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Meski cakupan wilayah yang terdampak pada banjir kali ini jauh lebih luas dibandingkan tsunami 2004. Pemulihan bersifat lebih bertahap dan dinamis. Memasuki 1 bulan pasca bencana, fase tanggap darurat di sebagian wilayah mulai beralih ke pemulihan. Meski masih ada 11 kabupaten kota di Provinsi Aceh diperpanjang status tanggap daruratnya. Dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan. Meskipun demikian, di Provinsi Aceh masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat, tapi saat ini masih dibahas. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berusaha mempercepat pemulihan akses darat di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah tentu saja mempercepat
proses pemulihan tidak hanya di Sumatera Barat yang hampir 100% saat ini sudah kembali pulih. Sumatera Utara, Tapanuli Raya sudah berjalan 80 hingga 90% khususnya di Tapanuli Raya. Aceh ini masih ada beberapa titik untuk lintas timur dan lintas barat secara umum itu sudah bisa dilewati. Hanya ada beberapa titik dari lintas timur ke arah tengah. Dan kini BNPB juga berupaya mempercepat pembangunan hunian sementara. Di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.559 unit, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5.158 unit, dan Provinsi Aceh mencapai 36.328 unit. Pembangunan hunian sementara untuk memastikan masyarakat yang terdampak memiliki tempat tinggal yang layak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan. Tim Liputan melaporkan. Bantuan kemanusiaan berupa 1.000 genset dan 3.000 set kompor gas dikirim ke wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera. Bantuan dikirim menggunakan pesawat Hercules yang dilepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Sabtu pagi. Pengiriman bantuan 1.000 genset dan 3.000 set kompor gas disaksikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bantuan genset akan dikirimkan untuk wilayah terdampak parah yang aliran listriknya terputus seperti di wilayah Aceh Tamiang, Take, Ngon, dan beberapa wilayah lainnya di Sumatera. Dengan harapan bisa membantu dan menerangi desa-desa terdampak bencana dari kegelapan di malam hari. Sebab masih ada ratusan desa yang belum teraliri listrik. Sedangkan kompor gas dikirim ke kamp pengungsian yang akan digunakan warga untuk memasak. Dalam catatan kami, masih ada 224 desa di Provinsi Aceh yang belum terairi listrik. Dari 224 desa itu, ada sekitar di 10 kabupaten. Terutama di kabupaten-kabupaten yang infrastrukturnya masih dalam proses perbaikan. Sebulan berlalu pemulihan bencana banjir besar dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diklaim belum berjalan maksimal. Pengamat kebijakan publik menyayangkan kenapa bencana kali ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, apalagi daerah yang terdampak dihimpit efisiensi anggaran. Kalau dikatakan cepat sih sebetulnya tidak terlalu ya, ini standar-standar aja sebetulnya ya, tidak seperti Aceh, karena kan kalau Aceh dulu ya tsunami gitu, saya masih ingat kalau tsunami kan langsung dideklarasikan bencana nasional. Kalau ini kan masih bencana yang sifatnya keprovinsian gitu ya. Nah tapi peran pemerintah pusat ini juga harus mulai memberikan bantuan, apalagi sekarang kan di 2026 itu kan daerah-daerah ini kan terkena efisiensi anggaran, dan ketika efisiensi besar-besaran ini salah satu untuk memutus jejaring agar tidak besar-besaran ini ya ada peraturan presiden ya yang mengatur tentang tadi agar tidak ada efisiensi gitu ya, sehingga pembangunan jalan dan sebagainya itu bisa dilakukan, rehabilitasi rekonstruksi juga bisa dilakukan di 2026 gitu. Baru menghirup udara bebas, 2 residivis kasus jambret di Medan kembali berurusan dengan polisi setelah menjambret tas seorang wanita. Kedua tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan senjata api karena berusaha kabur. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pria memepet seorang wanita pengendara motor listrik di Jalan Kasuari, Kota Medan, Sumatera Barat. Satu pria menjambret tas milik korban dan langsung kabur dengan rekannya yang sudah menunggu di motor. Hasil rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi menangkap kedua pelaku yang rupanya residivis kasus penjambretan. Kedua pelaku padahal baru 1 bulan menghirup udara bebas. Namun bukannya bertobat, keduanya justru menjambret 2 kali di wilayah Kecamatan Sunggal. Para pelaku harus merasakan timah panas di bagian kaki karena berusaha melawan saat akan ditangkap polisi. Ini setelah hasil interogasi kita ya, merupakan residivis dengan kejahatan yang sama, ya, jambret. Baru saja 1 bulan keluar dari lapas.
Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor, ponsel, dan tas milik korban. Kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Minibus yang dikendarai 2 kurir narkoba terperosok ke area persawahan di Deli Serdang. Kecelakaan terjadi saat tersangka mencoba kabur dari kejaran petugas kepolisian. Minibus yang ditumpangi 2 kurir narkoba terperosok di area persawahan Desa Sukamadi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas langsung menangkap 2 kurir narkoba yang berupaya bersembunyi di hamparan padi. Polisi menyita 2,7 kg narkoba jenis sabu-sabu yang akan dibawa menuju Jakarta. Desa Sukamandi di Deli Serdang dilakukan pengejaran terhadap kendaraan Avanza warna putih, dan kita bisa melakukan mengamankan 2 orang pelaku. Dengan jumlah barang bukti ada 3 bungkus narkoba dengan berat kurang lebih 2.760 gram. Tersangka ditahan Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut untuk penyelidikan lebih lanjut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.